Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Tim Ummah Insan Tiga Pasir, yang kami hormati seluruh wakil Umat Insan Tiga Pasir, guru dan tenaga pendidikan Insan Tiga Pasir, dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Semoga dengan wabah COVID-19 ini kita bisa banyak mengambil hikmahnya, yaitu bekerja dan belajar di rumah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang soleh dan soleha, puasa tidak terasa sudah kita lewati 17 hari dan kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase pengampunan. Karena kalau kita boleh membagi bahwa ada 3 fase di bulan Ramadan itu, yaitu 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua itu adalah maghfirah, pengampunan, dan 10 hari ketiga kita terhindar dari api neraka. Sebelum saya menyampaikan tutum pada pesantren Ramadan 1441 Hijriah ini, perkenankan kami atas nama Kepala Majelis Tiga Pasir mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pesantren Ramadan yang telah menyusun kepanitiaan, telah menyusun jadwal seperti yang kita sepakati bersama, dengan harapan kita bisa mewujudkan visi kita, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan. Itulah visi yang paling utama yang harus kita sama-sama mewujudkan, agar kita dan santri-santri kita atau peserta didik kita itu memiliki iman dan takwa. Salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya yaitu mengadakan pesantren Ramadan 1441 Hijriah. Meskipun pada saat sekarang ini kita berbeda, kalau tahun-tahun lalu kita betul-betul 1 bulan penuh mengadakan pesantren Ramadan dengan program hafalan Al-Quran atau karantina Al-Quran. Tapi tahun ini kita cukup 1 juz dalam 1 pekan dan hafalan arba'in atau hadis-hadis arba'in, sehingga anak-anak bisa memaksimalkan program yang 1 pekan ini untuk menghafal Al-Quran 1 juz dan hafalan hadis arba'in. Maka dari itu, mari kita buka bersama-sama pesantren Ramadan 1441 Hijriah ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita ini salah satu yang tertuang dalam kitab Duratul Nasihin, bahwa surga merindukan 4 golongan. Agar kita dirindukan oleh surga, maka seyogianya di pertengahan dan akhir Ramadan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amal ibadah, agar kita termasuk kategori orang-orang yang dirindukan oleh surga. Siapa saja yang dirindukan oleh surga?
al jannatu mustaqatun illa arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kita ketahui bersama, setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu nuzul Quran, yaitu memperingati turunnya Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan setiap bulan Ramadan, Nabi kita, panutan kita, Rasulullah SAW itu selalu murojaah. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umatnya hendaknya membaca Al-Quran. Setelah kita terbiasa membaca Al-Quran dengan makharijul hurufnya atau tajwidnya, maka kita tingkatkan. Karena yang dinamakan talil Quran bukan baca Al-Quran saja, tapi memahami Al-Quran. Alhamdulillah, di Madrasah Cendekia Pasir kita punya program kajian kitab kuning, yaitu kitab tafsir Jalalain. Di sana dikupas begitu mendalam oleh Ustadz Karim, sehingga pemahaman kita tentang Al-Quran semakin hari semakin meningkat, terutama selama 3 tahun ketika kita berada di Madrasah Cendekia Pasir. Setelah kita memahami apa yang harus kita lakukan, yaitu kita mengamalkan. Inilah harapan dari pendiri Man Insan Cendekia Pasir, yaitu Bapak B.J. Habibie, agar santri-santri Insan Cendekia merupakan santri-santri yang ulul albab. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dia selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang peneliti, dan peneliti. Itu harapan pendiri Insan Cendekia. Jadi yang dirindukan surga yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mau memahami Al-Quran, dan orang yang mau mengamalkan atau melaksanakan Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yang dirindukan oleh surga, wahafidil lisan, yaitu menjaga lisan. Kita sebagai umat Islam jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama kedua orang tua kita. Apalagi kita sejak tanggal 23 Maret yang lalu sampai sekarang kita belajar secara online. Tentunya kita selalu minta bantuan orang tua kita, baik paket data maupun yang lainnya, agar bermanfaat hidup kita. Maka jaga lisan kita jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Maka jaga lisan kita. Setelah orang tua kita, orang-orang yang ada di sekitar kita jangan sampai tersakiti oleh lisan yang kita miliki. Mumpung kita masih hidup dan mumpung kita masih bisa bertemu, maka sering minta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau tidak bisa langsung, kita bisa menggunakan HP, video call dan lain sebagainya, sebagai sarana kita minta maaf bahwa lisan kita baik sengaja maupun tidak sengaja menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yang dirindukan surga yaitu mamut'imin ji'an, orang yang mau memberi makan orang-orang yang lapar. Ramadan adalah bulan tarbiyah, kita dilatih
Sejak sebelum terbit fajar sampai tenggelam matahari kita disuruh berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu kita. Itu menjadi sebuah tarbiyah bagi kita agar kita memiliki kepekaan sosial, bahwa orang-orang yang ada sekitar kita belum tentu memiliki nasib yang sama. Dia dalam sehari ada yang dimakan, bahkan tidak ada yang dimakan. Maka saya terima kasih kepada pengurus OSIS, pengurus OPPA, dan alumni bahu-membahu mengumpulkan dana dari donatur untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, apalagi di COVID-19 ini atau virus corona ini menyebabkan orang-orang yang antaranya tidak bisa mencari nafkah seperti biasa, sehingga mengganggu perekonomian keluarga. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga itu bagian yang dirindukan oleh surga, karena santri-santri insan cendekia yang aktif maupun alumni masih memiliki kepekaan sosial, mau berbagi. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirindukan surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita di bulan Rajab, di bulan Syaban dikabulkan oleh Allah, sehingga kita diberi umur panjang melaksanakan ibadah puasa. Tujuan ibadah puasa tiada lain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kultum ini. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya. Jadi kesimpulannya, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang suka membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang mau menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang mau berbagi rezeki atau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Semoga ilmu kita barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, Allahumma bi'la wa bi'tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.